Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Ayahnya Ja'far bin Abi Talib dulu adalah salah seorang panglima perang Islam yang gugur di perang Mu'tah. Lahirnya hadis isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghuluhum. Jadi sunnah bagi masyarakat untuk memberi makan bagi keluarga yang tertimpa musibah kematian, karena mereka sedang sibuk oleh kesedihan. Bukan ahli mayit yang menyiapkan makanan untuk warga, seperti yang sering terjadi di negeri kita. Kalau ada yang meninggal, malamnya sibuk-sibuklah mereka menyiapkan makanan. Ya, untuk malam penyisihan lah seadanya. Semifinal agak naik sedikit. Makanya yang seperti ini memang susah untuk ditinggalkan, sebab banyak di dalamnya terselip kepentingan. Bahkan jelas dalam mazhab yang dianut, mazhab Syafi'i, haram. Imam Syafi'i jelas fatwanya haram 3 hari berturut-turut makan di rumah orang yang baru meninggal. Sunnah itu adalah membuatkan makanan dikirim ke rumah orang itu, bukan berlomba makan di rumah orang yang meninggal. Bahwa fatwa Imam Syafi'i, seperti nukil juga oleh Imam Nawawi rahimahullah, jelas bahwa haram hukumnya berkumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang baru dapat musibah itu selama 3 hari 3 malam. Ada di kitab Sahihul Bukhari yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Ini di dalam Mujalladus Tsalits, cetakan Darul Fikr. Di sini pada halaman yaitu 225. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis dari Urwah, salah satu keponakan Sayyidah Aisyah, yang merupakan Sayyidah Aisyah ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Annaha, bahwasanya Sayyidah Aisyah itu kanat, adalah beliau, idza matal mayyitu, apabila ada orang yang meninggal, min ahliya, dari kalangan keluarga beliau, artinya keluarga Abu Bakar. Ya, sebab Sayyidah Aisyah tidak punya anak. Apabila ada yang meninggal dari keluarga Abu Bakar, maka fajtama'a lidzalikan nisa'u, maka orang-orang wanita akan berkumpul, lidzalika, untuk menghadiri rumah duka. Tsumma tafarraqna, kalau sudah selesai urusan, yaitu pemandian, pekafanan, kemudian pensolatan dan juga pemakaman, maka tsumma tafarraqna, maka mereka berpisah, ya, artinya pulang masing-masing. Illa ahluha wa khassataha, illa ahluha wa khassatuha. Ya, saya tidak tahu ini kok harokatnya illa ahlaha wa khassataha. Ya, kalau menurut saya sih harusnya illa ahluha wa khassatuha. Nah, atau mungkin ini adalah maf'ul bih yang ditaruh di depan, karena di sini ada amarat bi burmatin. Nah, mungkin di sini kecuali keluarga Sayyidah Aisyah atau orang-orang khusus beliau itu tidak pulang. Tapi apa? Sayyidah Aisyah amarat, memerintahkan biburmatin, untuk sebuah periuk, min talbinatin, dari bubur talbinah, fatubikhat, kemudian dimasak. Ya, bubur talbinah itu dari gandum, ya. Tsumma suni'a saridun, kemudian dijadikan sarid, yaitu bubur sarid. Fasubbatit talbinatu, maka kemudian dituangkan talbinah tersebut ke sarid ini tadi, alaiha. Summa qalat, maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, kulna minha, ayo makan. Nah, para wanita disuruh makan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena saya mendengar Rasulullah berkata atau bersabda, at-talbinatu, talbinah, majammatun li fuadil maridi, akan mengumpulkan perasaan orang-orang yang sakit itu, dikumpulkan dan menjadi kuat lagi, gitu ya, atau menyembuhkan lah, ya, menghibur semacam itu. Tadhhabu bi ba'dil huzni, dan bisa menghilangkan kesedihan. Nah, hadis ini kita jelas sekali bahwa Sayyidah Aisyah itu makan-makan di rumah duka. Ini jelas Sayyidah Aisyah makan-makan di rumah duka, dan para wanita juga makan-makan di rumah duka. Andai kata ini haram, maka berarti kita menuduh Sayyidah Aisyah melakukan sesuatu yang haram, ya, melakukan sesuatu yang haram. Nah, maka dari itu kita mengikuti hadis ini,
kita sebagai pengikut salaf tentunya mengikuti Sayyidah Aisyah, makan di rumah orang yang yaitu mengalami ada keluarganya yang mati, tapi yang makan ini adalah keluarganya dan orang-orang khususnya. Nah, maka kemudian kalaupun ada tamu, maka kita bisa melihat juga fatwa-fatwa masyayikh Saudi. Kalau ada tamu dari jauh gitu ya, otomatis harus kita kasih makan. Kalau datang ke rumah duka, mungkin ada keluarganya yang tinggal di jauh di sana, datang menyaksikan jenazahnya, ya kita harus sediakan makan. Artinya dari sini tidak haram makan di rumah duka. Tidak haram makan di rumah duka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.